Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Yaqutun Nafis karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan 7 syarat tayamum atau 7 sebab tayamum yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Ya. Dan terakhir kita mau singgung sedikit berkenaan dengan tata cara tayamum bagi orang yang luka, yang pada tubuhnya ada luka atau pakai perban. Tapi mungkin kita undurkan ya. Tadinya saya mau jelaskan, tapi kita undurkan dulu. Kita bahas dulu berkenaan dengan syarat syah tayamum, kemudian rukun tayamum serta sunnah tayamum. Baru kita sebutkan bagaimana caranya tayamum bagi orang yang punya luka pada tubuhnya. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, syurutut tayammum. Syarat syahnya tayamum. Maksudnya, orang yang mau tayamum maka dipersyaratkan beberapa hal. Nanti terpenuhi syarat-syarat ini baru boleh tayamum. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka tidak boleh tayamum. Harus terpenuhi semuanya. Jadi kalau ada seorang mau tayamum, dia harus lihat dulu syarat-syarat ini. Kalau memang sudah terpenuhi semuanya, ya sudah, baru dia boleh tayamum. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kata beliau rahimahullah, syurutut tayammum 12. Syarat syahnya tayamum ada 12. Ya, sebagian besarnya sudah kita tahu. Ini cuma disebutkan dan diperjelas saja. Kata beliau, syarat syahnya tayamum ada 12. Yang pertama, ayyakuna biturabin. Harus dengan menggunakan tanah. Iya, harus dengan menggunakan apa? Menggunakan tanah. Iya. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa turbatuha wa ju'ilat lana al ardu masjida wa ju'ilat turbatuha lana tahuran. Bumi dijadikan tempat sholat bagi kita. Dimanapun kita mau sholat di bumi ini boleh, kecuali tempat-tempat yang dimakruhkan. Dan tanah dari bumi dijadikan alat bersuci bagi kita. Ya. Maka ini syarat yang pertama, harus dengan menggunakan tanah. Dan juga Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala, fatayammamu sa'idan thayyiba. Bertayamumlah dengan sa'id yang baik, yakni biturabin tahur. Ya, dengan tanah yang suci. Dengan tanah yang suci. Dalam riwayat lain disebutkan turabul hirasah. Ya, tanah pertanian, tanah ya, yang kita tahu tanah. Nah, itu alat bertayamum. Jelas ya? Maka ini syarat yang pertama, harus dengan menggunakan tanah. Maka tidak syah bertayamum dengan yang bukan tanah. Misalnya dengan kerikil, dengan menggunakan kapur, dengan menggunakan misalnya bedak, misalnya tepung, ya, atau menggunakan arang, ya, atau dengan menggunakan lapisan apapun yang ada di atas bumi, yang penting dan dia bukan tanah. Maka harus dengan menggunakan tanah. Kapan ia tanah? Maka syah dipakai bertayamum. Apapun warnanya. Misalnya tanahnya dibilang tanah merah, ya udah tanah, maka boleh bertayamum dengan itu. Ya, boleh bertayamum dengan itu. Bahkan walaupun tanahnya terbakar, dengan syarat kalau tanahnya terbakar orang masih bilang itu tanah.
Makanya tidak boleh seorang bertayamum dengan batu bata yang dihancurkan. Batu merah kan asalnya dari tanah, dibakar, dibentuk. Tapi ketika sudah jadi bata, orang sudah tidak bilang itu tanah. Ya, maka ini misalnya bata kalau kita hancurkan jadi halus kemudian kita tayamum, ini tidak syah. Jelas? Nah, beda kalau tanahnya dibakar begitu sampai hitam, tapi orang masih bilang itu tanah, maka masih boleh bertayamum dengan itu. Jadi syaratnya adalah apa? Harus dengan menggunakan tanah. Iya, wallahu taala alam bissawab. Kemudian tanahnya ini, tanahnya ini dipersyaratkan dipersyaratkan harus ada debunya. Harus ada debu. Karena debu itu nanti yang akan melekat di mana? Di wajah. Debu yang akan melekat di wajah. Jelas ya? Adapun hukum tayamum dengan pasir. Apa hukumnya tayamum dengan pasir? Kata para ulama, kalau pasir ini ada debu di atasnya, ada debunya, maka hukumnya boleh tayamum dengan pasir. Karena ada debunya, debu itu yang akan melekat di wajah. Dan debu itu kan berasal dari tanah yang diterbangkan oleh angin. Ya, lapisan teratas tanah diterbangkan oleh angin hingga misalnya di pasir. Ketika kita ambil pasir ada debu lengket, itu tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya pasirnya basah tidak ada debunya, maka tidak syah bertayamum dengan pasir. Karena pasir itu bukan tanah, beda. Jelas ya, tidak syah bertayamum dengan apa? Dengan pasir. Wallahu alam bissawab. Kemudian syarat yang kedua. Dari syarat yang pertama harus dengan menggunakan tanah. Ya. Walaupun tanahnya sudah berubah warnanya, bukan warna yang normal, apakah karena dibakar atau memang jenis tanahnya itu warnanya kayak tanah merah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting masih dinamakan apa? Dinamakan tanah. Adapun kapur bukan tanah. Jelas? Wallahu alam bissawab. Karena itulah tidak boleh bertayamum dengan selain daripada itu. Tidak boleh bertayamum dengan selain daripada itu. Ya. Kalau misalnya seorang tayamum di dinding, ya. Kemudian di dinding tidak ada debunya, maka tidak syah tayamumnya. Harus ada debu di situ. Ya. Harus ada apa? Harus ada debu. Dan debunya itu harus cukup untuk mengusap wajah dan tangan. Kapan tidak cukup tidak syah juga. Kalau debunya cuma sedikit, baru diambil di dinding misalnya untuk muka sudah habis, nggak ada lagi di situ. Ini tidak syah tayamumnya. Jelas? Jadi tayamumnya itu dengan menggunakan tanah, ya, atau debu. Yang mana debu ini asalnya dari apa? Dari tanah yang diterbangkan. Ya, diterbangkan oleh angin. Kemudian syarat yang kedua dari syarat syah tayamum, ayyakuna turabu tahiran. Tanahnya itu harus suci, tidak boleh tanah yang najis. Tidak boleh tanah yang najis. Bagaimana contoh tanah yang najis? Ya, misalnya ada tanah dikencingi. Ya, dikencingi. Ketika sudah dikencingi tanah itu kering tanahnya. Kering gara-gara sinar matahari atau angin, bukan karena bukan karena disirami air. Kering. Nah, tanah ini dihukumi najis walaupun kencingnya sudah kering. Karena sudah kita sebutkan cara membersihkan najis itu hanya pakai air, bukan dengan cahaya sinar matahari, bukan dengan angin. Ya. Jadi tanahnya harus tanah yang suci, tidak boleh tanah yang najis. Tanah yang bercampur dengan najis. Atau misalnya tanah kuburan, di mana kuburan tersebut baru dibongkar, karena tanahnya akan bercampur dengan darah atau bagian tubuh, ya, darah nanah dari mayat jenazah kan gitu. Maka itu membuat tanahnya menjadi najis. Juga tidak boleh dipakai bertayamum. Syarat yang ketiga, wa alla yakuna musta'malan. Ya. Tanah tayamum tidak boleh tanah musta'mal. Tanah yang sudah dipakai. Kita di pembahasan air kemarin kita kenal namanya air musta'mal. Air bekas dipakai toharo yang wajib. Ya. Air bekas toharo yang wajib yang sudah
sudah menetes dari anggota tubuh. Tanah juga ada tanah mustakmal. Tanah mustakmal ini tidak syah dipakai tayamum. Yang mana namanya tanah mustakmal? Tanah mustakmal itu ada dua. Yang pertama, tanah yang melekat pada anggota tayamum. Tanah yang masih melekat pada tubuh. Ya. Dan yang kedua, tanah yang jatuh dari anggota tayamum. Tanah yang jatuh dari anggota tayamum setelah diusap. Saya kasih contoh begini. Ini tanah. Sini tanahnya. Sebelah kanan saya tanah. Saya mengambil tanah sini. Setelah saya mengambil tanah, ya, ada tanah yang jatuh dari tangan saya. Ini belum saya usap ini. Belum saya usap, ada tanah, ya, yang jatuh dari tangan saya. Setelah itu saya berpaling ke kiri, saya usap wajah seperti ini semuanya, saya usap. Ya, setelah saya usap ada tanah yang jatuh dari muka saya. Jelas ya? Nah, tanah yang jatuh dari tangan saya atau dari muka saya setelah saya mengusap itu tanah mustakmal. Demikian pula tanah yang sudah ada di muka saya itu tanah mustakmal, sudah dipakai. Jelas ya? Kemudian saya ambil tanah lagi, kedua saya ambil, kemudian saya berpaling lagi, saya gosokkan apa? Gosokkan ke tangan saya dalam tayamum. Jatuh ke bawah. Nah, tanah mustakmal adalah tanah yang melekat di muka dan tangan saya dan yang jatuh ke bawah setelah saya mengusap. Itu tanah mustakmal. Tidak boleh misalnya ada orang tayamum datang taruh tangannya di muka saya, ambil tanah di muka saya gini, kemudian dia pakai di mukanya, nggak boleh. Itu tanah mustakmal. Atau yang tadi yang jatuh dari muka dan tangan saya tadi jatuh, ditampung di situ tanahnya, baru dipakai tayamum ulang. Ini juga tidak boleh. Itu tanah mustakmal namanya. Adapun tanah yang sebelah kanan di sini, ini bukan tanah mustakmal. Biar 10 orang, ya belasan orang ambil di tanah yang sama tidak ada masalah. Beda dengan air. Kalau air kemarin kan kita berwudu di sini, kita celupkan anggota wudu yang wajib di sini, airnya jadi apa? Mustakmal. Kalau tanah bukan tanah ininya yang mustakmal, tapi yang di sini, yang jatuh, yang masih berada di anggota tubuh atau yang jatuh setelah diusap. Adapun tanah tempat saya mengambil, ini tidak jadi mustakmal. Biar 10 orang ambil di tempat yang sama tidak ada masalah. Bukan itu yang dimaksud dengan tanah mustakmal dalam masalah ini. Jadi beda antara kriteria air mustakmal dengan tanah mustakmal. Nah, syarat syahnya tayamum adalah bukan tanah mustakmal. Bukan tanah bekas dipakai tayamum yang masih melekat di anggota tayamumnya orang atau yang jatuh ya dari anggota tayamum setelah diusap. Termasuk juga tanah mustakmal adalah tanah bekas dipakai mengusap jilatan anjing. Sudah disebutkan kemarin jilatan anjing, tanah dicampur dengan tanah dicampur dengan air, tanah dicampur dengan air. Nah, tanah yang sudah bekas dipakai mengusap jilatan anjing itu tanah mustakmal, tidak boleh dipakai tayamum. Ya, tidak boleh dipakai apa? Tidak boleh dipakai tayamum. Jadi tanahnya itu bukan tanah mustakmal, bukan bekas dipakai tayamum, bukan pula bekas dipakai mencuci jilatan najis anjing. Iya. Ini syarat yang ketiga. Kalau mau tayamum, maka siapkan tanahnya harus suci, tanahnya tidak boleh tanah mustakmal. Yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwu. Tanahnya tidak boleh bercampur dengan apapun, seperti tepung atau yang lainnya, pasir atau tanahnya bercampur dengan kapur, tidak boleh. Iya. Kapan tanahnya bercampur dengan selain tanah, maka tidak boleh bertayamum dengannya. Karena syarat tanah yang boleh dipakai bertayamum harus khalis, tanah murni, tidak ada campuran yang lain. Misalnya kalau ada tanah di sini, kemudian jatuh di situ pasir, terus nyampur, ya, nyampur dengan apa? Pasir, atau kejatuhan kapur, kemudian nyampur dengan kapur, terus kita ambil tanah dari situ, kemudian kita usap, maka ini tidak syah. Kenapa? Karena yang boleh dipakai bertayamum hanya tanah, hanya tanah saja. Nah, ketika tanahnya campur dengan kapur kemudian kita usap, maka kapur ini menghalangi tanah sampai ke muka. Iya, karena kan campur. Iya.
maka akan ada bagian muka yang terhalangi dari kena tanah. Gara-gara apa? Campuran kapur atau campuran pasir. Ya. Sementara yang syah untuk dipakai bertayamum hanyalah tanah. Maka syaratnya yang ketiga dari tanah harus khalis, tanah murni, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Baik. Maka di sini perhatikan, ini 4 syarat kita bisa rampingkan. Kita katakan bertayamum, syarat-syarat tayamum harus dengan menggunakan tanah, yang mana tanahnya harus memiliki 3 sifat. Sifat yang pertama tahir, suci. Sifat yang kedua ghairu musta'mal, bukan bekas pakai. Dan yang ketiga khalis, murni, tidak bercampur dengan apa? Dengan yang lain. Enggak bercampur dengan yang lain. Baik. Sudah ya? Ini syarat yang keempat yang disebutkan di sini oleh beliau. Syarat yang kelima, wa an yaqsidahu. Dia harus memaksudkan memindahkan tanah dari memindahkan tanah ke mukanya, ke anggota tayamumnya. Harus ada maksud. Yakni dia harus sengaja memindahkan tanah ke mukanya. Harus ada kesengajaan. Kapan tanah berpindah ke mukanya tanpa keinginan dia, tanpa kesengajaan dia, maka tidak syah tayamumnya. Contoh, dia mau tayamum. Pas dia mau tayamum berdiri begitu di depan tanah ya. Ketika dia baru mau tayamum, tiba-tiba ada angin ya, mutar begitu, angkat debu, kemudian menghempas mukanya. Ya. Anginnya apa? Angin bersama debu kena mukanya. Oh, sudah ada debu di mukanya, tinggal dia gosok seperti ini. Ini tidak syah. Karena sampainya tanah ke mukanya bukan atas keinginan dia, bukan kesengajaan dia. Ya. Atau misalnya pas dia mau tayamum, datang orang, ya, datang orang tidak suka sama dia orang itu ambil tanah, dia lempar ke mukanya. Dia bilang sekalian saya tayamum, saya usap. Ini tidak syah. Karena sampainya tanah ke mukanya bukan atas kesengajaan dia. Jelas ya? Bukan atas kesengajaan dia. Jadi harus ada maksud, sengaja mengambil tanah. Apakah dengan cara mengangkat tanah itu dari bawah ke mukanya? Boleh. Atau misalnya tanahnya dibawa terbang oleh angin, dia kasih begini tangannya di angin itu, kemudian lengket di sini, kemudian dia usap, nggak ada masalah. Boleh. Atau misalnya ada kain, ya, dia sengaja ambil kain untuk ambil tangkap tanah itu yang diterbangkan oleh angin. Setelah kumpul tanahnya di kain, dia ambil kain itu baru dia gosokkan ke mukanya. Ini semua boleh. Kenapa? Karena dia mempertemukan tanah dengan mukanya atas dasar kehendak dia, kesengajaan dia. Ya, bukan tanahnya terbang sendiri ke mukanya, bukan. Atau bukan orang lain yang menaburi mukanya, bukan. Tapi apa? Dia sendiri yang dengan sengaja mempertemukan tanah dengan anggota tayamumnya. Apakah tanahnya yang mendatangi mukanya atau anggota tayamumnya yang mendatangi tanah? Seperti yang dilakukan oleh sahabat Ammar bin Yasir ketika ada ayat tayamum, beliau belum diajar bagaimana caranya tayamum untuk mandi junub. Beliau guling-guling di tanah. Lihat sampai sini? Guling-guling di tanah. Ya. Jadi ini sama atas keinginan dia menyampaikan tanah ke anggota apa? Anggota tayamumnya. Apakah tanahnya yang mendatangi tubuhnya atau tubuhnya yang mendatangi tanah? Seperti sahabat Ammar bin Yasir yang berguling-guling. Intinya harus ada maksud. Harus ada apa? Maksud untuk memindahkan tanah dari tempatnya ke mukanya. Iya. Bagaimana kalau dia mentayamumkan orang lain? Jawabannya boleh, dan tayamumnya syah dengan syarat kalau dia izinkan. Ada orang saya tayamumkan, dia bilang enggak usah. Dia tetap tayamumkan, maka ini tayamumnya tidak syah. Kenapa? Karena tidak ada maksud dia di situ. Tidak ada izinnya dia, dan di antara bentuk maksud adalah izin. Ketika yang mentayamumkan dia adalah orang lain. Jelas? Jadi kalau orang lain yang mentayamumkan dia, untuk syahnya tayamum dibutuhkan izin dari orang ini yang ditayamumkan. Wallahu alam bisawab. Ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi binaqlatain. Syarat syahnya tayamum yang keenam
adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali mengambil tanah. Jadi syarat syah tayamum harus 2 kali mengambil tanah. Kapan dia cuma 1 kali mengambil tanah maka tidak syah. Misalnya dia ambil tanah banyak gitu, dia pakai usap mukanya, masih ada tanah sisanya, dia pakai usap tangannya. Ini tidak syah. Harus 2 kali mengambil tanah. 1 kali mengambil tanah untuk muka, ya. Kalaupun masih ada bekasnya dibersihkan, baru 1 kali mengambil untuk tangan. Jelas ya? Kanan dan kiri. Iya, harus 2 kali mengambil tanah. Iya, tidak boleh apa? Tidak boleh kurang dari 2. Kapan 1 kali mengambil tanah untuk muka dan tangan, maka hukum tayamumnya tidak syah. Karena ini syarat syah tayamum, harus 2 kali mengambil tanah. 1 kali untuk muka sendiri dan 1 kali untuk apa? 1 kali untuk tangan sampai siku sendiri. Kenapa harus 2 kali? Karena ketika dia mengambil pertama kali, ketika dia usap, tanah yang di sini sudah jadi mustakmal, tidak boleh dipakai untuk tangan. Sudah jadi mustakmal. Ya. Dia harus bersihkan, dia bersihkan, kemudian ambil lagi tanah yang baru untuk tangan sendiri. Ya. Adapun mengambil tanah lebih dari 2 kali, misalnya 3 kali, maka ini hukumnya makruh. Kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi kalau dia butuhkan untuk mengambil 3 kali tidak ada masalah. Saya kasih contoh. Muka kan asalnya 1 kali. Dia ambil tanah pertama, 1, kemudian dia usap mukanya. Ternyata ketika dia seperti ini, tanah yang ada di sini sedikit. Sehingga hanya cukup baru bagian atas diusap, sudah habis tanah di tangannya. Yang ini belum kena tanah. Jelas? Ya, misalnya baru bagian muka bagian atas yang kena tanah, sudah habis tanah di tangannya. Yang bagian sini ke bawah belum kena. Nah, dia harus mengambil tanah lagi untuk mengusap bagian bawah. Jelas ya? Untuk mengusap bagian bawah. Ini tidak ada masalah lebih dari 3 kali mengambil tanah karena dibutuhkan. Misalnya diambil lagi tangan, baru begini, misalnya begini, tidak sengaja yang di sini lepas, habis. Dia butuh ambil tanah lagi untuk yang ketiga, ya, untuk tangan kirinya. Jelas? Maka asalnya tayamum itu hanya 2 kali mengambil tanah. Kalau 2 kali mengambil tanah sudah cukup untuk mengenai seluruh wajah dan seluruh tangan sampai siku. Tidak syah hanya 1 kali dan makruh lebih dari 2 kali kalau tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan, misalnya belum kena semuanya, ya boleh ambil 3, 4 dan seterusnya. Sudah ya? Syarat berikutnya yang ketujuh, wa ayyuzilan najasata awwalan. Dia harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Ketika dia mau tayamum, mohon maaf misalnya dia junub, habis berhubungan suami istri misalnya, atau keluar mani, junub. Ketika mau mandi tidak ada air. Ya, tidak ada air. Tapi dia mau tayamum juga tidak bisa. Misalnya karena di kemaluannya ada madhi. Madhi itu bukan mani, beda dengan mani. Kalau mani kan tidak najis. Yang najis itu madhi, cairan yang biasa keluar sebelum berhubungan suami istri. Ya, itu madhi. Nah, itu najis. Nah, itu harus dibersihkan dulu sebelum tayamum. Kapan itu masih ada, maka tidak boleh tayamum. Atau ada orang misalnya pas mau wudu tidak ada air, dia berjalan ke tanah yang untuk tayamum. Ketika berjalan ke sana, dia tidak pakai sendal, dia injak tai ayam. Dia injak apa? Tai ayam, najis. Di sini dia tidak boleh tayamum sampai dia bersihkan tai ayam itu. Tidak boleh tayamum. Kalaupun dia tayamum tidak syah. Makanya kalau ada air, misalnya ada air, tapi airnya tidak cukup untuk siram kakinya sama untuk wudu, tidak cukup. Jelas ya? Kalau dipakai wudu maka tidak cukup untuk siram kakinya. Kalau dia siram kakinya, maka airnya tidak cukup untuk wudu. Maka dia dahulukan siram dulu kakinya. Bersihkan dulu dari najis kakinya. Kalau jelas-jelas airnya tidak cukup, ya baru kemudian dia bertayamum. Jelas? Setelah dia pakai airnya tidak cukup, maka baru dia boleh tayamum. Ya, wallahu alam bissawab. Jadi tidak boleh tayamum kalau ada najis pada tubuh. Harus dibersihkan dulu. Kalau ada yang bertanya, sekarang saya mau tayamum,
tapi saya kena najis. Bagaimana caranya saya membersihkan najis sementara air saja tidak ada? Jelas sampai sini? Air tidak ada. Air tidak ada, di kaki saya ada najis. Saya mau tayamum juga tidak syah. Apa yang dilakukan? Sementara kalau kita hilangkan tai ayam dengan cara digosok di tanah, tidak suci. Walaupun hilang tai ayamnya tapi tidak suci. Kenapa? Karena harus pakai air baru syah. Tidak syah menghilangkan kotoran ayam dengan tanah, tidak syah. Jelas sampai sini? Harus pakai air. Sementara air tidak ada. Bagaimana caranya saya mau sholat? Nggak ada air sama sekali dan di tubuh saya ada najis. Kita katakan, kata para ulama, di sini dia kalau sampai menunggu di akhir waktu kira-kira tidak ada air, maka dia langsung sholat saja tanpa tayamum. Dia langsung sholat tanpa tayamum. Kenapa tanpa tayamum? Karena tayamum pun tidak syah, ada najis di tubuhnya. Dia sholat saja untuk menghormati waktu, supaya tidak dianggap meninggalkan sholat. Dia sholat saja di dalam waktu. Kapan nanti dapat air, siram kakinya, ya, jelas sampai sini. Siram kakinya, baru kemudian wudu, baru ulang sholat yang tadi. Baru ulang sholat yang tadi dikerjakan. Karena sholat yang tadi tidak syah, tapi diwajibkan untuk sholat supaya jangan sampai habis waktu dan dia tidak sholat dan dia dianggap meninggalkan sholat. Jadi sholatnya yang tadi, kalau ada yang bertanya, kenapa disuruh sholat padahal nanti akan diulang? Sholat yang itu disuruh kerjakan untuk menghindarkan dia agar tidak dikatakan meninggalkan sholat. Dia tetap disuruh sholat di dalam waktu untuk menghormati waktu. Ya, tapi nanti kapan dapat air, walaupun sudah habis waktu, dia dapat air, maka dia siram kakinya yang najis tadi, baru dia wudu, baru kemudian dia ulang sholatnya. Jelas? Wallahu alam bissawab. Syarat yang ke-8, wa ayyajtahida fil qiblati qablahu. Sebelum tayamum dia harus menentukan kiblat. Yakni kalau dia mau sholat dan dia belum tahu arah kiblat, sebelum dia tayamum dia harus tentukan kiblat mana, baru dia tayamum. Itu kalau dia belum tahu kiblat di mana. Ya, tapi kalau sudah tahu kiblat di mana, ya sudah langsung tayamum saja. Jadi syarat ini berlaku bagi orang yang tidak tahu kiblat. Ya, katanya kalau kamu mau tayamum dan kamu belum tahu arah kiblat mana, tidak boleh tayamum dulu. Kapan kamu tayamum? Setelah tayamum baru cari-cari kiblat di mana, tayamumnya tidak syah. Harus ulang tayamumnya. Harus apa? Ulang tayamumnya. Kenapa tayamumnya harus diulang? Karena tayamum itu tohara darurat. Tohara dalam keadaan darurat, yakni kalau tidak ada air baru tanah, berarti kan dia apa? Tohara cadangan, tohara darurat. Dan yang namanya darurat itu hanya boleh dikerjakan kalau sudah tiba waktunya. Ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, kata para fuqaha. Yang namanya darurat ketika kita kerjakan, maka kita kerjakan kita kerjakan seminimal mungkin. Nah, sekarang saya mau sholat. Apa syarat syah sholat? Apa syarat syah sholat? Syarat syah sholat adalah menghadap kiblat. Jadi selama kamu belum tahu kiblat di mana, kamu belum boleh sholat. Nah, sama seperti tayamum. Saya mau sholat tidak ada air, saya mau tayamum. Kita bilang tayamum ini tohara darurat. Tidak boleh dilakukan kecuali apa? Ya, sudah masuk waktunya, sudah tiba waktunya. Dan waktu untuk sholat adalah ketika kamu sudah tahu arah kiblat. Karena biar sudah masuk waktu zuhur, kalau kamu belum tahu arah kiblat di mana, belum boleh sholat. Tentukan dulu kiblat di mana. Karena itulah para fuqaha mengatakan syarat syahnya tayamum bagi yang tidak tahu arah kiblat adalah menentukan kiblat dulu. Baru setelah itu dia tayamum. Jelas? Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ini. Syarat syah tayamum berikutnya adalah tayamum setelah masuk waktu. Tidak syah tayamum kalau belum masuk waktu. Kenapa?
tayamum itu toharo darurat. Dan yang namanya darurat hanya dilakukan ketika dibutuhkan. Sekarang kan tayamum mau sholat, dan sholat hanya dikerjakan setelah masuk waktu. Kalau begitu tayamum nanti boleh setelah masuk waktu. Contoh misalnya salawat di masjid, salat zuhur. Baru salawat ini, belum azan. Saya mau ke masjid. Tayamum dari rumah. Tayamum dari rumah. Perjalanan ke masjid, azan zuhur. Kita bilang tayamum kamu tidak syah. Karena tadi kamu tayamum sebelum masuk waktu. Ya. Ketika salat zuhur belum masuk, berarti apa? Belum dituntut salat zuhur. Ya, belum dituntut salat zuhur ketika waktu belum masuk. Nah, ketika salat zuhur belum dituntut, berarti kamu juga belum dituntut tayamum. Jangan tayamum dulu, itu darurat. Nanti darurat baru boleh tayamum. Sementara sebelum masuk waktu tidak ada kepentingannya orang salat di situ. Tatkala salat zuhur hanya wajib setelah masuk waktu zuhur, maka tayamum untuk salat zuhur nanti boleh dikerjakan setelah masuk waktu. Jadi kalau misalnya tadi ya, masih salawat belum azan, dia sudah tayamum duluan. Nah, ini tayamumnya tidak syah. Kapan masuk azan, kapan sudah azan zuhur, maka dia harus ulangi tayamum yang tadi. Karena tayamum yang dikerjakan sebelum waktu tidak syah. Sama seperti salat subuh, bangun-bangun tidak ada air, mati air, mau mandi. Mau apa? Mau mandi. Belum azan subuh dia sudah tayamum duluan. Ini tidak syah tayamumnya. Tunggu dulu azan subuh, setelah masuk subuh baru tayamum untuk salat subuh. Ya, wallahu alam bissawab. Ini setelah masuknya waktu, ba'da dukhulil waqt. Kemudian wa ayyatayammama likulli fardhin. Ini tayamumnya, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu salat fardu ain. Satu tayamum hanya boleh dipakai untuk satu salat fardu ain. Apa itu fardu ain? Yang mana namanya salat fardu ain? Yang pertama salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya plus Jumat. Jumat juga kan apa? Salat fardu ain. Jumat. Dan sebagian dan para fuqaha mengatakan termasuk dalam kategori yang diikutkan kepada hukum fardu ain adalah khutbah Jumat. Khutbah Jumat juga ini masuk diikutkan hukumnya kepada fardu ain dalam bab tayamum. Dalam bab tayamum saja. Maka tidak boleh salat maghrib dan isya dengan satu kali tayamum, tidak boleh. Walaupun tidak batal, tidak kentut dia. Saya kasih contoh. Masuk maghrib tidak ada air. Dia bilang, saya tunggu-tunggu saja dulu maghrib sampai di akhir waktu, siapa tahu nanti ada air. Dia tunda-tunda sholat maghribnya sampai di akhir waktu, kira-kira ini sudah tidak bisa lagi ditunda ini. Ya, sudah jelas tidak ada air. Akhirnya apa? Dia tayamum untuk sholat maghrib. Ya, setelah dia tayamum untuk sholat maghrib, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, enggak lama azan isya. Azan apa? Isya. Setelah selesai azan isya, dia langsung sholat isya lagi dengan tayamum yang dia pakai sholat maghrib tadi. Ini hukumnya tidak syah. Yang di sholat isyanya tidak syah. Kenapa? Karena maghrib dengan isya fardu ain, tidak boleh menggabungkan dua fardu ain dengan satu tayamum, nggak boleh. Jadi ketika mau sholat maghrib harus tayamum, ketika mau sholat isya harus tayamum lagi. Walaupun antara maghrib dengan isya dia tidak kentut, dia tidak buang angin, tidak ada. Iya. Jelas sampai sini ya? Kenapa tayamum hanya dibolehkan untuk satu kali sholat fardu ain? Dikarenakan tayamum itu hakikatnya tidak mengangkat hadas. Saya ulangi, tayamum itu hakikatnya tidak mengangkat hadas. Beda dengan wudu. Misalnya nih, saya kentut, saya pergi berwudu, terangkat hadas saya, ya kan? Terangkat hadas. Saya boleh sholat, saya boleh memegang Al-Quran, ya, saya boleh memegang Quran. Nah, terangkat hadas saya. Tapi tayamum itu tidak mengangkat hadas. Dia tayamum itu hanya membolehkan kamu untuk sholat. Setelah sholat, kamu kembali berhadas. Kembali berhadas. Jelas ya? Contoh,
tadi maghrib. Setelah azan maghrib dia tayamum. Kenapa tayamum? Karena dia mau sholat. Maka tayamum ini hanya membolehkan dia sholat. Maka setelah dia tayamum, dia boleh sholat maghrib dengan itu. Dia boleh sholat maghrib dengan itu. Nah, setelah selesai sholat maghrib, jelas dia tayamum tadi tidak mengangkat hadasnya. Dia kentut tadi, misalnya kentut setelah azan maghrib dia kentut. Setelah itu dia pergi tayamum. Nah, tayamum ini tidak mengangkat hadas kentutnya, tidak. Nah, hadasnya masih ada pada dirinya. Cuman gara-gara tayamum dia boleh sholat. Cuman hakikatnya tidak terangkat hadasnya, nggak terangkat. Jelas ya? Tidak terangkat. Karena tayamum hanya tahara darurat, hanya membolehkan seorang untuk sholat, tidak mengangkat hadas. Mana buktinya tayamum itu tahara darurat? Buktinya begini. Kalau saya sudah tayamum, jelas setelah tayamum, selesai tayamum, baru saya mau takbir, tiba-tiba ada air. Baru saya mau takbir, belum takbir, baru mau saya takbir, tiba-tiba ada air. Maka tayamum saya batal dengan sendirinya, walaupun saya tidak kentut, tidak apa-apa. Jelas ya? Tayamum batal dengan sendirinya ketika ada air. Menunjukkan tayamum ini toharo yang lemah, tohara darurat saja. Iya, karena itulah tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Tayamum tidak bisa dilakukan sebelum masuk waktu. Tayamum tidak bisa dikerjakan satu tayamum untuk 2 salat wajib, tidak boleh. Hanya untuk satu tayamum untuk 1 salat fardu ain saja. Kenapa? Karena tayamum itu toharo yang lemah. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tayamum itu hanya boleh untuk 1 salat fardu ain, dalilnya adalah bahwa di awal Islam, awal-awal Islam setelah wudhu disyariatkan, jelas ya, setelah wudhu disyariatkan, setelah tayamum disyariatkan, Nabi SAW di awal Islam itu beliau wudhu setiap kali mau sholat. Dulu di awal Islam, ketika pertama kali sholat dan wudhu disyariatkan di malam Isra dan Mi'raj itu, ya, malam Isra dan Mi'raj diwajibkan padanya sholat, ya, dan di pagi harinya diwajibkan padanya wudhu. Nah, di awal Islam itu, ketika mau sholat zuhur Nabi wudhu dulu, ketika mau sholat asar wajib wudhu lagi, walaupun tidak batal tadi wudhunya diantaranya. Setelah sholat asar masuk sholat maghrib wajib wudhu lagi, walaupun tidak batal wudhunya tadi, tidak ada kentut tadi itu. Karena kewajiban di awal Islam itu harus wudhu setiap kali mau sholat. Itu dulu di awal Islam, awal-awal. Demikian pula tayamum, tayamum juga seperti itu. Pertama kali tayamum disyariatkan, tayamum tiap kali mau sholat, tayamum tiap kali mau sholat, walaupun tidak batal. Belakangan, ketika di fase Madinah, hukum mengulangi wudhu setiap kali sholat dimansuh, dihapuskan hukumnya. Dihapuskan apa? Hukumnya. Makanya pernah Nabi Muhammad SAW itu sholat 5 waktu 1 kali wudhu saja. 1 kali wudhu untuk sholat 5 sholat wajib. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, saya baru pertama kali melihat Anda seperti ini. Baru kali ini saya melihat Anda pakai 1 wudhu untuk beberapa sholat. Dulu di Mekah tidak pernah. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwa hal tersebut dibolehkan. Berarti apa? Dulu di awal Islam wudhu dengan tayamum itu harus per sholat. Per sholat wajib harus wudhu. Kalau dia tayamum per sholat wajib tayamum. Tapi kemudian ketika di Madinah, syariat untuk mengulangi wudhu tiap kali sholat dihapuskan hukumnya. Dibolehkan berwudhu, memakai 1 wudhu untuk beberapa sholat selama wudhunya tidak batal, boleh hukumnya. Tapi tayamum tidak ada yang memansuh hukumnya. Hukumnya tetap berlaku, yaitu 1 kali tayamum untuk 1 sholat wajib. Tidak ada yang menghapuskan hukumnya. Jelas? Maka itu hukum asalnya tayamum, yaitu setiap kali mau sholat tayamum. Iya. Kemudian kita sudah sebutkan bahwa ini hanya berlaku untuk sholat yang fardu ain. Adapun fardu kifayah dan sholat sunnah, maka boleh menggunakan 1 tayamum untuk sholat fardu ain dengan fardu kifayah, boleh. Atau sholat fardu dengan sholat sunnah digabung, boleh.
atau sholat sunnah dengan sholat sunnah boleh. Contoh sholat fardu dengan sholat fardu ain dengan fardu kifayah. Masuk sholat zuhur, saya tayamum, tidak ada air. Setelah azan, saya tayamum sholat zuhur. Saya ikut sholat zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, ada pengumuman mau menyolati jenazah sebentar. Ya, sebentar lagi mau menyolati jenazah. Sholat zuhur fardu ain, sholat jenazah fardu kifayah. Ini boleh digabungkan dengan satu tayamum. Boleh. Tidak perlu tayamum lagi sebelum sholat jenazah, tidak perlu. Cukup tayamum yang dipakai sholat zuhur, dipakai juga tayamum itu untuk sholat jenazah. Karena fardu ain dengan fardu kifayah boleh digabung dengan satu tayamum. Contoh lain, fardu dengan sunnah. Ketika azan zuhur, saya tayamum. Setelah azan zuhur, saya tayamum. Setelah itu saya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 2-2. Ya, setelah itu saya ikut sholat zuhur 4 rakaat. Setelah itu sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat juga, 2-2. Jadi totalnya saya berapa? Ada 12 rakaat saya kerja semua dengan satu kali tayamum. Kenapa? Karena 4 rakaat sholat fardu ain, yang lainnya sholat sunnah. Itu boleh digabungkan. Itu boleh digabungkan dengan satu kali tayamum. Jelas? Wallahu a'lam bissawab. Baik, termasuk dalam kategori atau diikutkan hukumnya dengan fardu ain adalah khutbah Jumat. Karena itulah para fuqaha mengatakan tidak boleh menggabungkan khutbah Jumat dengan sholat Jumat dengan satu tayamum, tidak boleh. Misalnya ada seorang mau khutbah, sudah masuk zuhur, ya, dia mau khutbah tapi dia batal wudunya. Tidak boleh berkhutbah dalam keadaan wudu batal, tidak syah. Ya, harus berkhutbah dalam keadaan toharo. Itu syarat-syaratnya khutbah, harus ada wudu. Nah, ketika dia mau naik khutbah tidak ada air, padahal wudunya batal, dia habis buang angin misalnya, maka dia wajib tayamum dulu sebelum naik khutbah. Wajib tayamum. Setelah tayamum naik khutbah. Setelah selesai khutbah dia mau salat Jumat, tidak boleh, dia harus tayamum lagi. Tidak boleh dia pakai tayamum untuk khutbah dipakai untuk salat Jumat, tidak boleh. Ini terpisah tayamumnya. Karena khutbah Jumat diikutkan hukumnya sama seperti fardu ain. Wallahu alam bissawab. Sudah ya? Ini syarat yang keberapa ini? Yang ke-9, 10, yang ke-10. Tayamum untuk setiap salat fardu, yakni fardu ain maksudnya. Baik. Kemudian yang ke-11 wa faqdul ma. Syarat sahnya tayamum tidak ada air. Bagaimana bentuk tidak ada air? Ya tadi 7 yang sudah disebutkan. Memang airnya tidak ada, atau ada air tapi dia tidak bisa pakai karena dia sakit, atau ada air tapi ada yang menghalangi binatang buas di antaranya. Ini semua boleh tayamum. Jadi syaratnya tidak ada air. Baik tidak ada air secara hissi, betul-betul tidak ada air, atau secara syar'i. Saya kasih contoh. Ini air 2. Saya mau wudu, air tinggal aqua gelas 2 begini. Perkiraan, dugaan besar ini 2 digabung tidak bisa selesai wudu saya. Tidak bisa kena semuanya. Jelas ya? Tidak bisa kena seluruhnya. Apa yang saya harus lakukan? Apakah saya langsung boleh tayamum padahal masih ada air ini? Tapi sudah jelas-jelas air ini tidak bisa dipakai, tidak cukup dipakai wudu. Tidak selesai wudunya, habis ini air. Jelas? Jadi soalnya adalah saya mau berwudu, di depan saya ada air, tapi airnya tidak cukup untuk wudu. Pasti tidak cukup. Kalaupun saya pakai tidak cukup. Nah, pertanyaannya, apakah saya boleh langsung tayamum atau saya harus pakai dulu air ini untuk wudu yang sudah jelas tidak cukup, tapi tetap saya pakai sampai di mana cukupnya, airnya habis, setelah itu baru tayamum. Jawabannya kata para ulama, dia tetap wajib memakai air ini dulu walaupun jelas-jelas tidak cukup. Dia pakai air dulu, dia pakai cuci mukanya, tangannya, mukanya, tangan sampai siku. Pas ngusap kepala, pas cuci kaki kanan habis.
Tinggal kaki kiri belum? Ya sudah, setelah itu baru tayamum. Tidak boleh apa? Tidak boleh langsung tayamum padahal ada air, karena syaratnya tayamum tidak ada air. Jadi yang penting masih ada air, walaupun airnya tidak cukup untuk wudu, tetap tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena masih ada air. Pakai dulu airnya, walaupun sudah jelas tidak cukup, pakai dulu sampai di mana cukupnya, setelah itu baru tayamum. Jelas? Ini sama seperti ada air di ember kecil. Ada orang junub, butuh mandi junub. Air di ember kecil sudah jelas tidak bisa kena semua tubuh, jelas. Tapi air di ember ini kalau dia pakai wudu cukup. Apa yang dilakukan? Apakah dia harus pakai dulu mandi air ini yang jelas-jelas tidak cukup, atau dia pakai wudu saja karena cukup untuk wudu, ataukah dia langsung tayamum? Jawabannya sama yang pertama. Dia pakai air di ember itu untuk mandi dulu, walaupun jelas-jelas tidak cukup. Ya, dia habiskan airnya untuk mandi. Kalau sudah jelas tidak cukup, baru dia tayamum. Dan tidak boleh dia pakai airnya untuk wudu, walaupun cukup untuk wudu, tidak cukup, tidak boleh dia pakai untuk wudu. Kenapa? Karena pengganti mandi junub bukan wudu, tapi tayamum. Kalau ada orang, oh saya tidak bisa wudu, tidak bisa mandi junub, dingin, sakit saya. Tapi kalau wudu bisa, ya tidak boleh wudu, langsung tayamum saja. Jelas sampai sini? Karena pengganti mandi junub itu adalah tayamum, bukan wudu. Jadi urutannya toharo itu jangan dipahami urutannya paling tinggi itu mandi junub, kalau tidak bisa wudu, kalau tidak bisa wudu baru tayamum, bukan begitu. Tapi mandi junub dengan wudu itu setingkat. Tayamum adalah pengganti dari keduanya. Tidak bisa wudu, tayamum. Tidak bisa mandi, tayamum. Bukan tidak bisa mandi ke wudu, bukan lari ke wudu, tapi lari ke mana? Langsung ke tayamum. Iya, wallahu alam bissawab. Iya, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Taib. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ke-12, wa adamul ma'siyati bis safari idza kana al-faqdu syar'iyan. Kalau ada orang tidak dapat air karena sebab syar'i, dianggap tidak punya air karena sebab syar'i, misalnya karena sakit. Ada air tapi sakit, itu namanya tidak mampu secara syar'i. Ada air tapi dia sakit, tidak bisa sentuh air. Atau ada air tapi ada binatang buas yang menghalangi, antara dia dengan air ada binatang buas di situ. Ini namanya ketidakmampuan syar'i. Nah, kalau ada orang tidak memiliki air, dianggap secara syar'i tidak punya air karena dia sakit, atau ada yang menghalangi, hewan buas yang menghalangi dia dari air, dan dia sementara safar, maka dia tidak boleh tayamum kalau safarnya safar maksiat. Kalau safarnya safar maksiat. Jadi bagi musafir yang mau tayamum, di mana tayamumnya ini bukan gara-gara air tidak ada. Air ada tapi dia sakit. Air ada tapi dia tidak bisa sampai ke sana. Ada air. Ya. Maka dia tidak boleh tayamum kalau safarnya safar maksiat. Hanya boleh tayamum kalau safarnya safar mubah, safar yang bukan maksiat. Kenapa? Kata para fuqaha, ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Semua rukhsah, semua keringanan-keringanan dalam ajaran Islam tidak berlaku bagi pelaku maksiat. Pelaku maksiat tidak berlaku baginya rukhsah, tidak boleh mengambil rukhsah. Jelas ya? Apa patokan safar itu maksiat atau bukan maksiat? Patokannya adalah niatnya, tujuannya. Tujuannya dia mendatangi kota di sana itu apa? Kalau tujuannya adalah haram, maka ini namanya safar maksiat. Tapi kalau tujuannya bukan yang haram, maka itu safar yang mubah namanya. Boleh tayamum. Misalnya dia safar ke Makassar untuk main judi, untuk minum minuman keras dari sini misalnya. Ini safar ke sana tapi tujuannya ke sana haram. Maka ini namanya safar maksiat. Di tengah jalan kalau dia mau tayamum dan dia tayamum gara-gara sakit atau gara-gara ada yang menghalangi dia dari air, ada air tapi dia tidak bisa sampai ke sana, maka dia tidak boleh tayamum. Kenapa? Karena safarnya dianggap safar maksiat. Adapun kalau tujuannya bukan hal yang haram, walaupun makruh, maka ini tetap dibolehkan untuk tayamum. Ya, karena dalam masalah ini safar makruh dikategorikan safar mubah. Safar haram itu cuma satu, kalau tujuannya haram, itu saja. Kapan tujuannya haram, dihukumi safar maksiat. Kalau bukan haram, walaupun makruh, maka itu dianggap safar yang mubah, boleh mengambil rukhsah di situ. Ya, dan ini kaidah penting. Ada orang ke Makassar main judi, di tengah jalan, ini di bulan Ramadan, di tengah jalan dia mau tidak puasa, karena katanya musafir itu boleh tidak puasa. Tidak boleh, haram bagi kamu tidak puasa. Kenapa? Memang tidak puasa bagi musafir itu rukhsah, tapi kamu tujuan musafir untuk maksiat. Pelaku maksiat tidak boleh mengambil rukhsah, tetap dia wajib puasa. Ya, rukhsah dalam Islam hanya diberikan bagi musafir yang safarnya bukan maksiat. Wallahu alam bisawab. Ini selesai penjelasan berkenaan dengan 12 syarat syahnya tayamum. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.